guys. Shalom semua. Boleh silakan duduk dulu. Belum duduk ya? Belum. Oh, berdiri dong. dulu ya, berdiri dulu. Sorry. Soalnya tadi tiba-tiba host yang satunya lagi ada briefing di belakang ya kan. Kayaknya perkenalan diri dulu kali ya. Ada, ya oke, kan? boleh, Siapa boleh. tahu ada yang masih belum kenal. Perkenalkan Iya. aku Winnie dari BWC 1PM dan ada Halo, nama aku Sharon. Aku dari BWC Teens. Yeay, BWC Teens tepuk mana tangan suaranya? Oh, BWC 1PM mana suaranya? Lagi rame ya? Sama lah ya, seri. Ayo tanpa berlama-lama lagi katanya ini Cici Sharon ada Yel ya, silakan. Bukan nih buat nanti. Ya udah, oke, gak apa-apa kita belajar sekarang ya, biar nanti udah lancar, oke? Ya. Jadi yel-yelnya gimana? Cici ngomong depannya dulu. Nanti aku contohin, Ya oke ya. Harus lihat yang belakang kelihatan? Kelihatan gak sih? Ya udahlah ya, jinjit dikit. Ya. Jadi kalau aku bilang BWC 1PM X BWC Teens. Nah ayo, tadi kamu yang mau. Ya, ya. 1, 2, 3. BWC 1PM X BWC Teens. Di sosmed, met, jadi berkat, kat, jadi berkat di sosmed. Nah oke, kita Oke, harus siap ya. ikutin Harus Jadi diikutin. hafalin gerakannya juga ya. Ini kita coba kali ya. Iya oke. Ayo. Oke bareng-bareng ya. Gerakan aku ya. Ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3 BWC 1PM X BWC Teens. Di sosmed. Met. Jadi berkat, kat. Jadi berkat di sosmed. Yeay. Udah silakan duduk ya. Oke, selamat Tanpa duduk. berlama-lama lagi silakan duduk. Belum. belum. Kalau Oh, iya. belakangan. Sorry masih magang. Maaf. Di belakangan. Iya. Oke, jadi kita mau bahas apa hari ini Sharon di WTT-nya? Sesuai dengan belum. Gak ada, hafal nggak? Ayo, hafal Kita nggak? mau belajar tentang the Apa? dark side of social Social media. media, oke. Sesuai Tepuk tangan posternya. dong. Woo! Siapa yang excited suarakan? Woohoo! Tapi sebelum aku panggil narasumber, aku mau tanya dulu di sini ada nggak sih yang nggak punya sosmed? Ayo angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, dikasih hadiah sama panitia yang di belakang. Iya. Nah, yang itu, yang pakai baju biru-biru itu ya. Ada nggak yang nggak punya sosmed? Ada yang nggak punya sosmed? Oh, tuh kan semuanya punya Semuanya sosmed. punya. Semua punya sosmed. Berarti yang narasumber ini juga seharusnya emang punya sosmed. Iya, pasti Karena dong. jadi narasumber. Iya. Siapa narasumbernya langsung aja kita panggil kali ya. Ya. Oke, langsung aja kita panggil yaitu Korian dan Kelo. Kelo. Yeay. Silakan. Monggo. Boleh duduk ya kan. Di kiri di Iya, kanan sama monggo. aja ya, menurut mana aja ya, oke. Oh, udah latihan ya kan? Udah blocking area ya? Ya. Oh, mati. Oh, boleh cek. Boleh tolong mic-nya Korian? Udah. Cik, Ah, canggih ada soundman di belakang. Oke, Oke. silakan Sharon. Ya. Oke, gak apa-apa Sharon. Nggak apa guys, aku masih baru. Gak apa-apa. Oke, kita mau mengenal koko-koko narasumber kita lebih dalam. Jadi boleh perkenalkan koko yang sebelah aku ini namanya siapa dan ya boleh jelasin apa hubungannya koko sama social media sih? Nggak ada sih. Ngapain saya di sini? Aduh, Saya nggak kenapa tahu gitu sih? sebenarnya. Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Rian Sundiman. Saya berumur 27, tahun ini 28. Jangan lupa kadonya. Dan saya hubungannya sama sosmed. Yang pertama, saya pengguna. Ya, jadi kita sama. Dan yang kedua, ya kebetulan saya juga bekerja di bidang ini. Jadi, ya itu hubungannya sebenarnya. Ya, itu hubungannya. Oke, sangat erat lah ya berarti hubungannya ya dengan Iya. sosmed. Oke, Mungkin bisa, nah ditampilin. Mantap. Nggak. Baru kali Oke. ini narasumber ada pakai gini kok. Ya. Iya, nggak Nggak, apa-apa. nggak. Baru kali Iya. ini saya keren sih, Iya. amazing. Yang penting bukan kita yang bikin sendiri, Gel. Kalau nggak malu kan. Iya, oke, jadi oke. ya saya sebagai sosial media influencer dan bergerak di bidang gadget. Bergerak. Mantap. Udah itu aja dari saya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak. Ya, ini untuk followersnya di Ya TikTok nggak usah, ya itunya nggak apa-apa, nggak usah dibahas 140 lebih dalam. ribu Ya, oke. nggak usah, nggak apa-apa. Ya, ya. Yuk. Yang belum follow boleh follow. Oke, Ya, selanjutnya. jangan itu lupa boleh. follow YouTube-nya juga ya guys. Iya. Subscribe. Oke. Silahkan yang ada di sebelah kanan saya. Ya, shalom semua. Shalom. Gila, sial. Wow. Waduh. Ajang adu followers ya. Oke, ajang adu followers. Yes. Luar biasa. Ya, salam kenal semua. Nama aku Kevin Lordianto, dipanggil Kelo ya. Di sini dipanggilnya Kelo. Aku umur 21, bentar lagi 22, ya bentar lagi sidang gitu. Wow, mantap. Jangan lupa Semangat bukanya. nih dong guys, semangat kok Kelo. Ya, semangat oke lo. Terima kasih. Oke, lo. Waduh. Oke. Ada lagi nggak?
Dan aku bergerak di bidang kerohanian juga di sosial media. Asik. Makanya depannya Shalom kalau gue enggak. Iya. Oh gitu ya cara bedanya. Ini bedanya. Iya, bisa iya, begitu. dunia Iya, kerohanian. benar-benar. Oke. Berarti ini udah ya untuk cukup perkenalan ya nanti Oke. jadi banyak yang insecure sama followersnya. Waduh. Oke, langsung aja. Kayak denger-denger kalian ada PPT. Ada, ini PPT. Oh iya, bagus Belum, banget. belum. Nah, Iya oke. benar yang tadi, benar yang tadi. Nah, Beda soalnya. nah. Oke, Maklum baru berarti pertama. langsung aja kita masuk ke sesi sharing PPT dulu kali ya. Baru nanti Monggo. siapkan diri untuk ditanya-tanya. Nanti silakan untuk waktu dan tempat memaparkan materi. Monggo. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita disclaimer dulu, kita bukan ahli banget di bidang ini, Ya. bahkan kita pengguna, bahkan kita juga ada jatuh bangunnya juga menggunakan sosial media, Betul. tapi kita cuma mau bagi gitu ya, the dark side of social media. Widih. Gila, keren banget. Kayak ini ya. Kalau tadi MC udah memberikan pertanyaan, aku juga memberikan pertanyaan. Siapa di sini yang kalau bangun tidur, hal paling pertama yang dilakukan adalah membuka handphone, boleh tunjuk tangannya. Banget. Gak usah Jujur, bohong. jujur. Karena ini gereja ya, saudara. Buka handphone. Oke, boleh nggak yang pegang mikrofon di belakang? Aku mau nanya beberapa orang aja. Asik. Wis. Ya, oke, udah ya, siap ya. Yang benar dikasih Ayo hadiah angkat ya. tangan yang tinggi nanti Ya. dapat hadiah. Ini nih, aku mau nanya one. Hadiahnya piscok. One. Aplikasi apa yang paling pertama dibuka di handphone? WhatsApp. Pakai Oke. mic, pakai mic. Nah. WhatsApp. Yang mana lagi tadi? Mario. Feris. Aplikasi apa Fer? Yang paling pertama Fer? Ini gue pengen bikin capek yang... Alarm. Nggak usah bohong. Alarm serius. Ya udah selain alarm. Alarm. Kok lu imut sih alarm? Alarm. Iya, oke. Bagus. Siap. Terima kasih. Udah paling itu saya. Bapak juga katanya punya pertanyaan. Oh iya. Iya, karena kita latihan kemarin jadi Oh iya. biar nggak hilang. Oke, giliran saya yang bertanya nih buat Siap. teman-teman. Ini lebih mengerucut lagi, jadi di antara teman-teman siapa yang merasa sosial media itu lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya? Coba angkat tangan. Wah, nggak ada. Saya di sini. Jadi yang lebih banyak kelebihannya Kelebihan daripada kekurangan. daripada kekurangannya. Ayo angkat tangannya tinggi jangan malu-malu. Wah, dikit banget ya ternyata. Iya. Enggak tuh, mereka tuh Oh, sebenarnya iya. ngikut-ngikut doang tau. Ini FOMO ini. Iya, mereka ikut yang Oke. ini sebenarnya. Oke. Harapan saya adalah berarti yang ini lebih banyak. Ya, Pertanyaan kedua, Kel. yang kedua. Siapa di sini yang merasa sosial media lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya? Angkat tangan. Jangan. Apa sih? Iya, turun. Enggak ada. Sabar. Sekali lagi. Yang mana nih? Yang kedua. Siapa di sini yang merasa sosial media lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya? Angkat tangan. Ih, jangan takut. Iya nggak apa-apa. Opini pribadi Oh, aja. pribadi Iya. enggak disalahin, enggak dibenarkan. Oke, enggak ada. Ya Oke, udah. enggak apa-apa, kita akan lanjut. Lanjut aja. Tapi gue yakin sebenarnya banyak yang merasa, Betul. banyak juga. Apa mereka nggak berasa kalau ini adalah kekurangan? Ada banyak kekurangan di dalamnya. Makanya kita akan bahas. Kupas. Nah, di sini dia lagi. Oke, kita sekarang udah masuk ke era digital. Semua di sini tadi ditanyain siapa yang punya sosmed, semua punya sosmed. Dan yang aku pikirin adalah hal ini tuh sebenarnya berpengaruh banget sama gimana behavior kita juga. Kalau dulu mungkin di era-era zaman televisi dan segala macam, untuk kita mau menangkap informasi dan segala macam itu pakai banyak hal ya. Mungkin ada yang baca buku bahkan di televisi dan segala macam, dan itu sebenarnya acara itu panjang-panjang. Sedangkan sekarang itu semua serba pendek. That's why semakin kesini kita semakin pengen instan. Tanpa kita sadarin. Kalau misalnya aku balik soal dulu di televisi, zaman-zamannya kita nonton, ada enak ada enggaknya memang. Karena di televisi itu sebenarnya kita bisa nonton kapanpun, tapi acara yang kita suka belum tentu kapanpun ditayangkan. Waktu kita nonton TV, kita bisa pilih banyak channel, tapi belum tentu konten itu kita suka. That's why, pernah nggak kalian waktu dulu nonton TV, kalau kalian pernah, kalian banyak cari channel dan nggak ada, dan yaudah kalian tinggalin aja. Karena emang nggak ada kontennya. Dan waktu kita nonton TV sebenarnya, apa yang sudah kita tonton, itu semua sudah terfilter. Ya dari TV itu sendiri. Mereka punya regulasi yang begitu ketat sebelum acara itu ditayangkan. Jadi apa yang kita tonton itu udah bukan, mentahan banget, oh yaudah deh gue mau upload ini, yaudah boleh. Enggak. TV itu sangat ketat, bahkan kalau misalnya ngomong kotor pun sangat minim di televisi. Kekerasan pun sebenarnya sangat minim di televisi. Kalau zaman-zaman dulu ya kita tonton gitu ya. Bahkan kalau ada kata-kata yang ngomong kotor dan segala macam, mungkin bisa di blur, mungkin bisa di pip dan segala macam. Itu bahkan sampai sekarang gitu ya. That's why kita mesti sadar
waktu kita nonton TV, kita pengguna, kita lebih aman tanda kutip. Ya paham ya? Jadi waktu kita nonton TV, kita jauh lebih aman. Kenapa? Karena semua sudah ada regulasinya gitu ya. Walaupun ya sebenarnya on demand kapan, tapi sebenarnya nggak totally on demand gitu ya. Ada filter dan semua ada regulasinya. Masuklah bukan TikTok, sorry. Masuklah sosial media. Sosial media ini kita bisa bahas banyak ya. Mungkin dulu ada Facebook, Friendster, dan segala macam ya. Tapi aku mungkin pengen bahas lebih dalam soal YouTube. Karena dulu belum ada nih yang YouTube gitu ya. Dan sekarang kita bisa katakan, mungkin YouTube adalah televisi kita. Kalau dulu ya TV, kita nonton TV. Sekarang, bahkan TV aja dibikin jadi YouTube. Siapa yang nonton TV sekarang? Mungkin sangat minim. Orang yang nonton berita mungkin yang udah tua-tua juga. Tidak mendiskreditkan, tapi itu yang terjadi. Udah sangat bergeser eranya gitu ya. Dan kita nggak bisa pungkirin, ini yang terjadi. Kita bisa lihat always on demand. Kita mau kapan, acaranya ada. Dan bahkan kita bisa pilih acaranya. Jadi setiap kapanpun kita mau nonton, kita udah pasti bisa pantengin itu. Kenapa? Karena kita yang pilih. Karena kita yang mau, oh ini ada acara yang gue suka nih. Oh iya ini nih acara. Kalau di TV kan nggak bisa. Dan yang bikin lebih bahaya adalah no filter. Mungkin aku nggak bisa bilang ini totally no filter karena pasti setiap platform punya policy-nya mereka masing-masing. Oh iya nggak boleh kekerasan, oh iya nggak boleh pornografi, totally pornografi. Emang nggak ada mungkin kayak di YouTube dan segala macam. Ada sih platform lain yang ada. Tapi itu filternya hanya segini mungkin dibandingkan televisi. Regulasinya sangat lebih tebal pasti daripada ini. Dan semua orang bisa upload apapun yang mereka mau di sosial media, apapun yang mereka mau. Berarti kita sebagai pengguna bisa menonton apapun juga yang kita mau. Dan kita menonton sesuatu yang tidak difilter. Kalau dulu ada filternya, kita mah nonton aja. Bahkan ada tulisannya plus 21, plus 13 dan segala macam. Mana ada? Even ada pun udah nggak guna. Orang semua di situ ngomongnya kotor. Mana ada di TV kita dengerin orang ngomong kotor? Dan berapa banyak dampak yang tanpa sadar kita dapetin karena kita nonton itu. Bahkan teman-teman kita aja yang awal kita nggak ngomong kotor bisa jadi ngomong kotor karena mereka ngomong. Sama, apa yang kita tonton itu berpengaruh. Gitu kan. Dan seberapa banyak juga dampaknya waktu sosial media itu ada. Mungkin bisa ditampilin ini. Oke, ini data ya. Ini data bukan di Indonesia, ini di US. Kita lihat di sini tahun 2009 itu garis itu tuh sosial media itu udah mulai ada. Kenaikan orang yang bunuh diri, ini cewek berumur 15 sampai 19 tahun. Kenaikannya kalian bisa lihat, baca itu berapa persen? 1, 2, 3? 70%. Untuk yang cewek 10 sampai 14 tahun, ini yang teens yang lebih bawah. Kenaikannya kita bisa lihat berapa? 150%. Ini data itu baru sampai 2017, nggak tahu kalau sekarang. Sampai 2017. Gak cuman ini sebenarnya, mereka juga ada paparin data di mana seberapa banyak orang yang akhirnya self-harm karena sosial media. Jadi seberapa gilanya itu sosial media, ini dampaknya. Dan saya kenapa? Karena apa? Karena apa yang kita tangkap, mungkin kita nggak filter lagi. Dan kalau misalnya kita ngomong gitu ya, dulu TV punya filter, sekarang berarti filternya siapa? Kita. Pertanyaannya, kita filter nggak apa yang kita tonton? Kita filter nggak apa yang kita lihat? Emang lebih capek? Yes, mungkin kita akan bahas lebih dalam gitu ya. Tapi kalau enggak, akibat ini kita bisa dapatkan bahkan tanpa kita sadari. Kita akan bahas lebih dalam. Ini yang aku bahas di sini tuh sebenarnya lebih ke kita yang pengguna. Apa yang nanti Kelo bahas ya, yang kita bahas lebih lanjut, ini tuh lebih dalam lagi gitu ya. Dan nanti kita akan coba bahas. Paling dari aku itu dulu kali ya. Mungkin bisa lanjut ke Kelo dulu. Oke, boleh. Next dulu. Next, ya oke. Yang ini juga di sini ya. Oke, jadi itu tadi kita dengerin dari sisi kita ya, pengguna, gitu ya, pengguna. Sekarang ini menarik banget. Ini yang poin mind blowing gitu ya. Mind blowing. Karena kita bakal belajar lebih dalam dari POV, dari perspektif dari sananya, dari di balik layarnya, di balik sistemnya, gitu. Jadi ini kalau ada yang pernah nonton gitu ya, The Social Dilemma dari Netflix. Kalau belum tahu, aku jelasin singkat aja. Ini tuh film dokumenter di mana petinggi-petinggi platform itu, sosial media itu dikumpulin dan mereka keluarin keresahan mereka masing-masing tentang platform ini. Sistem di balik sistem platform sosial media yang kita pakai setiap hari.
ini apa namanya Netflix ya gitu ya, filmnya. Coba kita next dulu. Ini aku ambil beberapa quotes aja, ada 3. Oke, aku bacain. If you're not paying for the product, then you are the product. Wah, itu dari ahlinya tuh, dari Tristan Harris dari Google gitu ya. Ini mantan semua by the way gitu ya. Ada juga bilang social media is a drug, narkoba gitu ya. Terus ada juga we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible. Nah, gimana sih kok bisa ya mereka sebold itu untuk ngomong pernyataan seperti ini gitu ya. Coba kita next lagi slide ya. Kita zoom out sedikit. Sampai mereka bisa ngomong kayak gitu. Sebenarnya tujuan pertamanya buat apa sih sosial media itu diciptain? Itu dulu. Apakah cuma sekedar kita to connect us gitu ya? Atau gimana? Ternyata kita harus buka mata gitu ya. Sosial media ini belum. Oke, jadi sosial media itu bukan yayasan. Gitu ya. Jadi kita nggak pakai itu for free doang dan mereka nggak dapat keuntungan apa-apa, enggak. Mereka bisnis gitu ya, kita harus admit mereka bisnis. Mereka butuh duit, ya bisnis harus punya profit, harus punya cuan gitu ya. Gimana cara mereka bikin duitnya? Kan kita pakai gratis. Jadi makanya ada statement tadi, kalau kita nggak bayar, artinya kita yang dijual gitu ya. Itu menarik banget. Jadi, mungkin tidak sedetail itu karena memang waktu terbatas, kalau ada yang bingung ntar tanya aja di sesi Q&A. Nah jadi yang jadi pertanyaan adalah kalau mereka bikin duit itu gimana caranya? Mereka kan cari user sebanyak-banyaknya dan bikin kita pakai ad platform mereka selama-lamanya. Screen time ya, kalau kalian tahu screen time itu dimaksimalin gimana caranya biar anak ini pakai selama mungkin. Gitu. Itu pertanyaan buat mereka, itu bisnisnya mereka. Nah, di slide ini next coba. Yang pertama mereka lakuin adalah reading your behavior. Kebayang ya, jadi siapa di sini yang kalau nge-scroll IG, TikTok, lihat konten lucu di like gitu ya. Nanti bakal muncul lagi tuh. Kok bisa gitu ya? Pernah mikir gak? Lihat konten bayi misalnya, ada yang suka bayi kan, lihat lucu, like, komen lucu, di-share-share ke temannya. Muncul lagi tuh ntar. Jadi FYP-nya semua tentang bayi gitu ya. Itu reading your behavior. Jadi mereka membaca, mereka punya datanya semua. Kita lihat postingan ini cuma 5 detik. Oh yang ini cuma 1 detik langsung di scroll. Oh mereka bisa tahu tuh. Oh dia lebih suka yang ini. Kita bakal sajiin ini terus. Biar apa? Biar kita pakai aplikasi mereka lebih lama. Poinnya itu gitu. Kenapa harus kita pakai lebih lama? Ujungnya duit lagi. Bisnis gitu ya. Next coba. Notification system. Nah ini sadly banget. Siapa sih yang di sini? Ya aku begini. Aku punya HP. Aku taruh di meja. Aku lagi kerja. Bunyi nih, getar. Ceting gitu ya. Langsung dengan refleks natural aku langsung ngecek tuh. Apa nih? Bahkan biasa nggak ada notif pun tiba-tiba ngecek aja gitu. Ya, relate lah, pasti relate gitu. Pasti beberapa lakuin itu. Nggak ada misalnya di balik ke belakang gini kan, dilihat aja tiba-tiba ada nggak notif, ada nggak apa. Pernah ya aku lagi kerja, lagi minum segala macam, tiba-tiba ambil aja HP buka otomatis gitu. Terus pas aku sadar kayak gila ya, se-ediktif itu ya ternyata ya gitu ya. Tiba-tiba udah nge-scroll segala macam. Nah notifikasi ini itu buat itu teman-teman. Rian like your photo muncul, itu jadi mau lihat. Rian gitu. Rian comment on your video misalnya. Kita jadi mau lihat komennya apa. Ujung-ujungnya kan kita buka lagi aplikasi mereka, kita main lagi aplikasi mereka, ujung-ujungnya duit lagi, itu terus gitu. Begitu terus. Coba next lagi. Typing. Ini juga nih. Typing gitu ya. Aku pernah dan sering gitu ya. Kalau orang udah typing tuh, aku bakal standby tuh. Siap. Balas apa nih? Kalau Alex lagi typing, ya, siap. Tuh lihat. Atau bisa recording audio gitu kan. Recording audio. Siap. Itu standby udah gitu kan. Standby apa nih? Apa nih ya kan? Nggak lari kita ya. Bisa tidur. Iya. Iya. Jadi itu yang membuat kita makin lama di platform mereka.
ada icon typing gitu ya yang titik-titik gitu. Itu ngebuat kita aware gitu dan nggak mau keluar dari aplikasi itu. Nah, coba yang terakhir nih. Nah, ini, aku bacain ya. You pull down and you refresh, it's gonna be a new thing at the top. Pull down and refresh again, it's new every single time. Wah, jadi ini yang dinamain kalau kalian dengerin di IR 1 dan 2 kemarin itu namanya doom scrolling. Wah, itu apa itu doom scrolling gitu ya? Jadi aku mau ibaratkan ini seperti judi, tapi beda ya. Ini sensasinya aja seperti judi. Gini. Kalau kita main judi nih misalnya nih, gitu ya, yang mesin 777 itu atau judi apapun lah, kita nggak tahu kapan kita menang. Jadi ada sensasi kayak bisa aja nextnya gue menang nih, main lagi ah. Nextnya gue menang nih, main lagi ah. Oh bisa jadi nextnya ini dapat jutaan nih, main lagi ah. Itu tuh ediktifnya orang main judi tuh kayak gitu. Dia nggak tahu dan itu gambling kan. Sama ternyata konsepnya bukan artinya kita main sosial media sama dengan judi, beda ya gitu ya. Sensasinya adalah kita nggak tahu konten apa yang next ini kita lihat, makanya kita nge-scroll terus, nge-scroll berharap wah ini kok dapat konten lucu banget gitu, kita ngakak sampai nangis, kita share ke teman-teman. By the way, share ke teman-teman, teman buka keperangkap juga dia gitu kan. Jadi semuanya ujung-ujungnya ke situ lagi gitu. MLM. Iya. Works. Iya. Iya gitu lah ya. Nah jadi gitu, kita nge-scroll berharap konten apa lagi nih yang akan muncul dan nggak berasa udah setengah jam, udah sejam, udah 2 jam. Itu nggak berasa gitu. Itu doom scrolling tuh itu ini yang disebutin sama expert ini semengerikan itu loh ternyata gitu. Mungkin itu mulai cukup membukakan apa ya pikiran gitu ya tentang sosial media di balik layar. Oke. Sekarang kita udah tahu gimana cara mereka bekerja. Kenapa sih kita pengen banget bagiin hal ini? Karena bayangkan, kalau kita nggak ngerti hal ini, kita akan terus termakan sama mereka. Kita nggak ngerti cara antisipasi, orang kita aja nggak ngerti gimana cara mereka bekerja. That's why ini minimal kalian harus tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kejar. Dan kalau kita terus ikutin cara mereka, ya udah kita akan terus menjadi produk yang mereka selamanya. Sekali lagi, bukan berarti akhirnya kita harus meninggalkan sosial media atau apa. Bukan. Toh memang sosial media udah ada di mana-mana, kita nggak bisa pungkirin. Kita bukan harus jadi orang yang ansos dan segala macam, tapi gimana caranya kita menanggapi sosial media ini dengan benar. Tadi mungkin kita bahas, iya ya kita refresh. Yang lebih parahnya sebenarnya adalah next itu, ya ini dia ya. Kalau tadi Kelo udah banyak bahas soal, oh iya tanpa sadar ya kita buka handphone waktu lagi ngapain. Bahkan waktu kita mau melakukan sesuatu, wah ini gue sering banget lagi. Mau cari konten ceritanya. Oh iya. Mau cari konten ceritanya, 1, 2, 3 masih bener cari konten. Sisanya tuh udah enggak. Sisanya sudah menikmati sosial media. Secepat itu mereka men-switch kita maunya apa, langsung jadi apa. Seberapa sering kita juga lakukan itu. Mungkin kita berasanya enggak lah itu accident, kecelakaan. Tapi kalau misalnya tadi yang Kelo udah bahas semua, mereka desain semua untuk terjadi apa yang kita lakukan sekarang. How dark it is. Keren gak? Keren gak ya? How dark it is. Jadi mereka udah desain semuanya, mereka udah lakukan semuanya untuk merangkap kita untuk masuk ke dalam situ. Kalau tadi itu kita, yang lebih gilanya adalah ada salah satu petinggi Pinterest, ya. Ada yang pernah main Pinterest gak dulu? Oh sampai sekarang masih ada ya? Kan kalau nyari-nyari gambar referensi kan Oh iya benar juga. Oke. Ini yang punya Pinterest kan dia tahu ya cara, bahkan dia yang bikin caranya, bahkan dia yang oh iya misalnya waktu lagi meeting gimana kalau kita tambahin notifikasi, gimana kalau warna notifikasinya ini, gimana kalau itu sampai sedetail itu mereka. Itu kita nggak bisa bahas lebih detail gitu ya. Bahkan waktu si petinggi ini pulang ke rumah, dia tetap lakukan. Dia terjebak sama jebakan dia sendiri. Sebenarnya begini, dia aja yang bikin, bahkan nggak bisa keluar dari jebakan itu. Gimana kita kalau nggak ngerti sama sekali, kita buta sama sekali, kita akan terus terjebak dan kita terperangkap dengan hal itu. Oke, next. Untuk kesimpulan, ini yang kita harus ngerti. Input
processing dan output. Processing ini yang tadi kita bahas soal filter. Kalau kita nggak punya ini, yang sering terjadi adalah input dan output. Ada konten bagus, output. Ada berita yang kayaknya ini, output. Hoax itu muncul. Kenapa? Nggak ada processing. Kalau ada processing, nggak bakal lebih banyak hoax. Kalau misalnya istilahnya tanda kutip, oh waktu itu Ahok masuk penjara karena istilah penistaan agama. Kalau semuanya punya processing, mereka bisa mikir. Ini cuma contoh-contoh yang real gitu. Kalau misalnya, ya itulah kayak grup keluarga gitu ya. Hoax muncul gitu kan. Siap ya. Oma gue juga gitu soalnya. Ada gitu kan. Beritanya udah berapa tahun lalu, coy. Di panas-panasin lagi sekarang dan kita cuma ngeliat apa headline kan. Kita cuma lihat headline, oh iya nih, ada kebakaran nih di Grogol. Oh itu udah tahun lalu bos, gedungnya udah ganti gitu. Kita nggak tahu, kita cuma ngelihat headline dan kita kepancing dan kita share tanpa processing. Dan apa ya, input, aku bahas sedikit dulu gitu ya. Input itu ada apa yang masuk. Dan selama ini, apa yang muncul di FYP kalian, apa yang kalian tonton di sosial media kalian, itu input yang kalian masuk tiap hari. That's why, kalau aku pribadi gitu ya, kadang-kadang aku juga harus sortir. Konten-konten apa yang aku nggak mau, aku nggak akan tonton. Bahkan ada namanya fitur not interest. Kalian pakai itu sebaik-baiknya, karena itu satu-satunya cara untuk yaitu menanggulangi input ini. Yang menurut kalian, oh ini fotonya seksi-seksi nih, nonton malah makin dalam gitu ya. Not interest. Oh di konten-kontennya toxic, not interest. Dan kita akan bahas di selanjutnya gitu ya. Di processing ini, processing adalah filter dan inilah di mana value kita kepake. Value kita itu kepake. Karena kalian harus ingat, mereka pun di luar bukan tidak membagikan value loh. Mereka membagikan value. Tapi value siapa yang mereka bagikan? Dan value siapa yang kita punya? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita aja nggak mau pegang value kebenaran firman, ya udah kita akan ambil semua value-value mereka tanpa kita ngerti kebenaran yang sebenarnya. Kalau kita di sini udah tahu kebenaran yang sebenarnya, ya jelas firman Tuhan. That's why, ya sebenarnya kalau aku sambungkan kita ada komunitas itu bersyukur banget. Mungkin kita banyak kecantol dan mungkin juga ada banyak otoritas yang negur kita karena pola pikir kita. Dan itulah cara, salah satu cara untuk kita bisa menang dari sini dalam tanda kutip. Oh iya aku salah ya. Maulah untuk ditegur juga dalam tanda kutip di sini. Kenapa? Karena kita bahkan nggak sadar apa yang sudah masuk di dalam otak kita. Dan itu akan terpengaruh pada output yang akan kita lakukan. Kenapa outputnya kayak gitu? Pasti karena prosesingnya salah. Kenapa? Kenapa seringkali kita nge-share sesuatu hal yang mungkin harusnya itu nggak guna-guna amat harusnya buat orang, karena nggak ada processing gitu tadi. Dan yang terakhir output udah tinggal respon. Output udah automatically terjadi waktu proses ini selesai. Waktu proses ini selesai, kita udah tahu, oh iya ini kayaknya nggak perlu di-share deh. Oh iya ini kayaknya bagus nih, harus di-share deh sama orang lain. Jadi ini yang kita harus concern. Dan processing aku mau bahas lebih dalam. Apa sih yang harus kita lakukan? Boleh di next. Kita harus punya yang namanya adalah critical thinking. Ya. Aku akan bacain aja di situ juga. Boleh di next. Oke, aku bacain di sini aja. Sebuah proses disiplin intelektual yang dilakukan secara aktif. Ya, baca di sini, aktif. Karena selama ini kita terlalu pasif pakai itu. Aktif dan terampil dalam membuat konsep, menerapkan, menganalisa, menggabungkan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, akal sehat, atau komunikasi sebagai panduan untuk meyakini sesuatu dan bertindak. Kalau kita nggak mau lakukan ini semua, jangan heran kalian terpapar sama apa yang masuk. Dan jangan salahkan platform. Karena itulah cara kerja platform, tadi kita udah bahas. Mereka bisa nge-upload apapun. Dan kita bisa nonton apapun. Tapi kalau kita nggak filter, ya salah kita sendiri. Oke? Dan mungkin yang terakhir, kita akan memberikan, ya ini sedikit contoh gitu ya. Berapa konten-konten. yang kiri dulu boleh di-play. Ya. Silakan. Kira-kira apa ya? Dekat deh. Sebenarnya ini foto ya. Capek banget, nyebelin banget. Sebenarnya ini foto guys. Ini beneran foto nih? Enggak. Enggak dong, video dong. Kita lagi ngulur ini. Kita lagi ngulur. Kirain beneran. Memang sih. Yang cowok berarti. Ya kita menceritakan ini namanya
Sofian, namanya Imron. Ya bisa kah Mulmet? Tolong kita peragain aja. Anda mau dicontohin langsung? Aku lagi dengerin lagu Siko bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua, tidak naik Iya, motor. intinya, Juga boleh sih. intinya adalah nggak semua konten mungkin yang kelihatannya lucu itu harus kita recreate. Ya. Kalau kita nggak aktif mencari apa di dalamnya, apa meaning yang di dalamnya, lirik dan segala macam itu, cari dulu, baru share. Karena kalau enggak, ya kita akan terus, bahkan kita akan men-share sesuatu yang negatif keluar. Dan tanda kutip, kita membantu mereka mempromosikan value-value yang buruk itu. Oke? Gak apa-apa, nggak usah di-play. Kita sudah selesai. Iya. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih tim multimedia. Yes. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat kedua narasumber kita. Yes. Yeay. Thank you fotonya. Thank you. Oke, terima kasih Niko untuk PPT-nya. Sangat Oke. menarik, simple ya tadi, tapi dijabarkan dengan sangat detail. Oke. Nah mungkin aku pengen nanya nih. Tadi kan kalian yang nanya kan ke audiens nih. Tadi kalian Iya. nanya, Apa? Ya, skip ya. Tadi kan kalian nanya ke audiens sebenarnya, maksudnya siapa yang setuju kalau sosmed itu kelebihannya lebih banyak atau kekurangan lebih banyak. Nah kalau berdasarkan pemaparan dari kalian tadi masing-masing, jawaban dari kalian sendiri itu justru gimana? Apakah lebih banyak kelebihannya ataukah lebih banyak kekurangannya? Jadi kalian menjawab pertanyaan kalian sendiri, silahkan. Siap. Oke, siapa dulu? Aku dulu nih. Ya. Simpel aja kalau aku sih berasanya, ya sosmed itu lebih banyak kelebihannya buat aku pribadi. Karena dari situ ya sama tadi mungkin dijelasin soal sosmed itu seperti pisau. Jadi bisa kita pakai buat, oh belum dibahas. Jadi bagus dibahas. Buat memasak gitu ya, buat jadi nah ini sosial media itu seperti pisau, jadi bisa pakai buat nusuk orang, bisa pakai buat masak makanan terenak di dunia gitu ya. Jadi kita mau pilih yang seperti apa, kita mau pakai dia seperti apa. Jangan kita yang dikontrol sama sosial media, tapi kita yang kontrol sosial media itu. Buat aku belajar banyak dari sosial media, apalagi mungkin salah satunya YouTube. Aku belajar piano dari sana, otodidak, gitar, biola itu dari sana. Bahkan Photoshop pun aku belajar dari sana. Banyak banget ilmu yang hari-hari ini bahkan investasi belajar dari sana, tapi dengan filter juga gitu ya. Nggak semuanya investasi bodong kita ikutin gitu. Nggak juga, tapi ya banyak gitu dari sana ilmu-ilmu yang hari-hari ini kita butuhin juga. Tapi juga emang banyak kekurangannya gitu. Nggak terlepas dari itu juga. Tapi kalau buat aku jawaban simpelnya seperti itu. Yang paling penting adalah untuk apa kita gunakan sosial media. Karena jujur, kita nggak pernah mikir kan tujuannya kita pakai sosmed itu apa. Kita pakai sosmed ya karena mau pakai. Kita mau pakai sosmed bahkan untuk sesuatu hal yang mungkin itu jam senggang kita kan. Atau mungkin di jam yang harusnya kita mengerjakan sesuatu, kita bisa terjebak juga di sosmed. Kalau kita mikir, harusnya kita bisa milah. Tapi seringkali kita nggak mikir waktu pakai. Kalau kita mikir ya, kalau kita mikir harusnya kita akan bisa lihat nih. Oh iya, gue mau pakai sosmed nih. Gue mau pakai sosmed buat apa ya? Dan harusnya apanya itu positif. Kalau apanya udah negatif, ya itu something problem dengan cara pikir kalian. Tapi seringkali karena kita mulainya tidak dengan berpikir, akhirannya dampak negatif lebih banyak. Tapi kalau kita mulai dengan berpikir, harusnya dampak positifnya lebih banyak. Oh iya, aku mau belajar kayak tadi Kelo, aku mau belajar piano, biola dan segala macam. Dan buat aku pribadi, sosmed lebih banyak kelebihannya. Kenapa? Ya itu tadi, tergantung untuk apa kita gunakan sosmed. Jadi aku pribadi ngisi dengan sengaja konten-konten bahkan home di YouTube itu dengan konten-konten yang sebenarnya bagus dan edukasi ya biasanya beberapa. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh sedikit aja. Kalau misalnya kalian buka YouTube dan bukan pakai channel kalian akan lihat itu trending Indonesia. Lagu dangdut dan segala macam. Jujur, gue nggak selera bukanya. Beneran. Kenapa kita bisa selera buka YouTube? Karena memang itu udah yang kita suka semua kan. Tapi kalau yang buka seperti itu ya. Jadi biasanya aku bukain sesuatu yang aku suka semua terus-terusan sampai algoritmanya baca aku suka apa. Dan itulah cara kita bekerja. Dan kita memanfaatkan sosial media itu. Itu dia.
Thank you, Ko. Nextnya nih mau tanya, gimana sih tadi kan Ko kan bilang kayak ada apa kita kejebak gitu. Gimana sih caranya? Kan kalau misalnya kita udah sering main sosmed, terus pasti mungkin tanpa kita sadarin tuh pasti ada value-value yang buruk, ada hal-hal buruk yang masuk ke kita, pola pikir kita. Nah gimana sih caranya kita ngebuang itu semua, tapi kayak mungkin di satu sisi tuh kita kayak nggak sadar kalau misalkan itu buruk dan kita ngelakuin terus-menerus. Nah gimana tuh caranya buat istilahnya nanganin? Gimana caranya biar ya kita belajar buat nge-filter, buat ngebuang hal-hal buruk itu yang udah jadi kebiasaan kita. Dulu ya. Ya. Yes. Korean masih mikir Iya, soalnya. masih mikir deh. Gestur itu penting. Iya, gestur penting. Aku bakal jawab kayak gini deh. Kalau aku nih, aku aja, aku pakai contoh aku nih. Kalau aku orangnya kamarnya tuh berantakan, misalnya, gitu ya. Sampah sana sini. Apakah dengan aku pindah kamar itu nge-solve problem itu? Kayaknya enggak, gitu ya. Tunggu seminggu 2 minggu udah berantakan lagi, gitu. Jadi ya memang dimulai dari kita sendiri. Seberapa kita punya value yang benar dulu. Gitu. Kita pegang dulu value yang benar biar kita nggak gampang keombang-ambing gitu ya. Kalau udah terlanjur gimana caranya? Ya tadi ya fitur not interest. Aku pribadi mungkin kalau udah terjebak gitu misalnya, aku sekarang matiin notif loh, notif DM notif IG semuanya dan notif TikTok. Kalau ya karena ada kepentingan kerja gitu ya dan segala macam ya aku nggak matiin. Jadi hal-hal yang apa ya dibuat memang polisinya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. Buat mereka bisa sah gitu sebagai platform, mereka harus punya ketentuan ini dan ini, ya kita manfaatin aja. Gitu, matiin notif. Dan ya ada screen time juga gitu. Jadi ngebatasin reminder, misalnya kita udah 30 menit atau sejam nge-scrolling gitu segala macam. Itu bisa kita pakai loh gitu. Dan aku juga pakai itu sebenarnya. Tutorial selesai. Dari aku juga aku pakai itu, sangat menggunakan itu. Dan itu sangat-sangat membantu. Walaupun memang waktu udah habis waktunya, kita bisa tambahan waktu 15 menit dan segala macam. Tapi waktu itu habis, seberapa kita mau disiplin. Tadi juga di critical thinking ada kata-kata disiplin di situ dan memang susah untuk oke, it's done. Jadi ada waktu juga kita pakai sosial media, ada batasan itu tadi. Nah, mungkin untuk tahun ini pertanyaan Sharon adalah gimana cara kita menggantikan. Sorry tuh aku nggak bisa bilang, gimana cara membuang ya? Ngebuang nggak bisa. Harus dinetralisir. Harus diganti. Karena value itu kan tumpuk demi tumpuk kan. Pasti ada kebenaran yang paling atas. Kebenaran apa yang paling atas? Gak bisa kita buang. Kalau kita buang, kita pasti pakai kebenaran yang sebelumnya. Apa tuh kebenaran yang sebelumnya? Gak tahu. Karena itulah cara kita berpikir kan. Gimana caranya kita harus timpalin itu dan kita tambal dengan sesuatu yang lebih benar. Sekarang balik lagi. Kita mau isi value kita tuh dengan apa? Kalau kita aja merasa firman Tuhan gak 100% benar, mau cari di mana? Kalau kita mau mencari apa yang menurut kita benar, tapi itu versi kita, silakan. Tapi itu belum tentu 100% kebenaran firman. Tapi yang udah pasti benar, 100% kebenaran firman. Kalau misalnya bingung, bisa tanya otoritas. Dan mungkin itu bisa kebuka waktu kita ditegur. Jadi sekali lagi, sebenarnya hal-hal itu akan berimpact. Kenapa aku bilang gitu ya? Ini berimpact kepada cara kita hidup juga. Apa yang udah masuk, jangan kalian pikir sosial media cuma main-main. Itu yang membuat kita sekarang, itu ada andil sosial medianya juga. Kalau kita adalah makhluk sosial, emang di sosial media bukan sosial. Kalau kita nggak bisa hidup tanpa teman, emang di sosial media tidak ada teman. Sama sebenarnya efeknya, cuman lebih gila, lebih worldwide tanda kutip. Kita bisa ngambil semuanya. Kalau kita ngobrol kan, kita berempat nih. Oh iya, paling value-nya Winnie, value-nya Sharon. Kalau di sosial media, semua orang kita dengarkan minimal, walaupun kita belum paham. Tapi tanpa sadar, kalau terus-terusan digaungkan, pasti mungkin kita bilang, enggak, aku nggak percaya. Tapi tindakan itu seringkali menandakan kalau kalian percaya sama kebanyakan value-nya mereka. Itu dari aku. Udah tambahan sedikit. Boleh. Iya, dari perumpamaan nih. Kita dalam diri kita itu ada, anggap aja ada harimau hitam dan harimau putih. Kalau ditanya, kalau mereka beradu, yang menang yang mana? Mikir dulu ya. Hijau, nggak ada hijau. Ada. Hitam sama putih. Kita mau bukti. Iya, hitam sama putih.
Yang menang adalah yang kita kasih makan lebih banyak. Jadi kalau kita makanin item mulu, artinya value-value yang nggak bener. Ya. Ini bukan diskriminasi warna ya, tapi ya anggap aja item tuh jelek gitu ya. Iya. Baru dengar diskriminasi warna. Iya. Jadi, Udah menjelaskan. kalau kita kasih makan terus yang item nih, ya dia bakal menang. Tapi kalau kita, oke, yang item udah gede, ya udah kita kasih makan terus yang putih nih. Konsumsi kita tiap hari apa? Gitu. Nah, kalau ya sampai memang kebenaran firman Tuhan tuh jadi paling atas. Gitu aja. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin sebelum aku lanjut ke list pertanyaan aku mau buka Q&A buat ya, teman-teman buat yang teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya dulu seputar sosial media, Ya, apapun itu. boleh angkat tangan ya, nggak usah malu-malu guys. Terus sama dulu guys, nanti kalau yang angkat tangan dapat piscok. Siapa itu? Juan ya mau ini? Yang gampang aja ya. Ada yang angkat tangan? Ayo tadi. Ayo, Jangan boleh? diturunin Ada lagi yang dong mau tangannya. tanya? Gak apa-apa, Boleh, nggak usah guys. malu-malu guys. Diskusi Pokoknya dulu. suka menjawab ya. Koko di depannya suka menjawab. Cuma ada merenung dulu aja. Ada yang mau tanya? Ayo, Oke, ada. Oke, silahkan. Enggak lagi. Boleh silahkan Mancing, berdiri, mancing, ya. perkenalkan nama. Oke, selamat malam Kokelo, Korean. Bapak, Bapak. Ya aku mau nanya ya. Ini mungkin buat pengetahuan kita semua sih, maksudnya kan Kelo dan Korean ini sebagai content creator gitu. Nah, apakah ketika ya kan sering tuh orang-orang bikin sesuatu yang gempar di sosial media. Nah, maksudnya selain keuntungan mereka terkenal dengan apa yang mereka tunjukkan, apakah ada keuntungan lain yang mereka dapatkan gitu? Atau ya mungkin uang atau dan lain sebagainya, dan gimana sosial media bisa bergerak ke arah sana gitu? Maksudnya dengan mereka bikin konten dan segala macam, akhirnya mereka dapat uang dan lain sebagainya. Mungkin ini yang mungkin aku sendiri nggak ngerti detailnya itu seperti apa gitu. Aku bisa dapat uang dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari tren-tren tadi gitu ya, ya nggak menutup kemungkinan kenapa anak-anak muda gitu ya, khususnya kita ini banyak yang terjun ke sana lebih banyak karena FOMO gitu. Nah, gimana cara mengatasi FOMO-nya itu sih gitu? Oke, betul. Tadi kan kita harus filter sendiri gitu ya. Filter gimana caranya? Ya kita cari tahu dulu. Misal contoh joget-joget TikTok, terus kita cari tahu lagunya tuh sebenarnya bagus atau enggak artinya dan segala macam. Nah, tapi kalau udah dikemas sedemikian halus atau sedemikian rupa, itu gimana caranya kita bisa mengatasi itu gitu? Karena beberapa kali ada contoh yang mereka tuh udah kemas bagus banget gitu. Maksudnya kayak contoh dalam artian mereka kemas itu seolah-olah lagunya jadi bukan lagu yang berbau pornografi atau berbau hal-hal yang kotor gitu. Nah itu gimana cara mengatasi kita nggak terjun ke arah sananya? Itu sih 2 pertanyaan itu Benjo. Oke, terima kasih. Silahkan. Siapa duluan? Oke. Yang pertama, keuntungan buat mereka ya, fair berarti ya, untuk konten kreatornya selain mendapatkan views. Views itu mendatangkan cuan. Ya, pasti dong. Kenapa mereka mau dapat views? Selain popularitas, pasti mereka pengen dapat cuan juga. Dan gini ya, sebenarnya platform pasti mau platformnya itu ada kreator. Dan ya platform memberikan benefit kepada kreator untuk apa? Untuk kreator itu berkarya kan? Dan tujuannya akan muter seperti itu sebenarnya. Mungkin awalnya popularitas, tapi ujung-ujungnya kan jadi uang juga. Intinya sih seperti itu ya kalau tadi dari pertanyaan pertama. Apakah menjawab? Oke. Yang kedua, Kelo. Oh ya. Kaget. Tiba-tiba. Iya, belum ada briefing. Oh beneran dong. Udah, pertanyaan pertama dulu ya, boleh dijawab. Disambungin dulu lah ya pertanyaan. Boleh. Pertama ya setuju lah. Maksudnya kalau bukan soal duit ya pasti soal pengakuan. Orang tuh nyarinya pengakuan gitu. Kalau di dunia nyata mereka dibully atau apa, nggak ada teman, biasanya di sosial media tuh aktif tuh. Entah jadi keyboard warrior gitu. Keyboard. Wah, semua orang didebatin gitu ya, diapain. Tapi kalau mereka dapat likes tuh seneng. Gitu ya. Makanya tadi notifikasi jadi penting tuh buat mereka. Ada notif pencet. Karena mereka suka pengakuan itu. Mereka suka dibilang, ih kamu cantik banget, ganteng banget segala macam. Seperti itu. Mungkin itu teknisnya kalau detail lagi ya itu bakal masuk ke dopamin namanya gitu ya. Tapi terlepas dari itu mungkin nomor 2 gimana? Aku dulu. Boleh. FOMO, soal FOMO.
fear of missing out. Ketakutan buat apa ya, ketinggalan lah ya ibaratnya gitu ya, ketinggalan tren, ketinggalan ya segala macam itu. Mungkin kalau buat aku ya pasti ujung-ujungnya balik ke filter tadi. Yang pertama ya, kita punya value pribadi. Kalau kita tahu FOMO itu nggak bener ya yang nggak usah dilakuin gitu. Tapi begini, seberapa kita anggap, kalau kita balik ke firman Tuhan ya, seberapa kita anggap firman Tuhan itu cukup buat kita. Jadi kita nggak butuh yang, kalau kita masuk ke FOMO yang namanya investasi atau apa, atau FOMO, orang-orang udah pada bikin tren ini, aku kok belum, itu kan pengakuan lagi sih, balik lagi kalau yang itu ya. Cuman kalau misalnya di investasi atau duit atau apapun itu, ya seberapa kita cukup sih sebenarnya dengan apa yang kita punya sekarang, tanpa perlu pengakuan, tanpa perlu duit yang cepat kaya misalnya gitu ya, tanpa perlu popularitas. Seberapa kita cukup, seberapa kita nggak kejar itu. Balik lagi ke tujuan bermedia sosial tadi. Gitu. Aku akan bahas sedikit, nggak tahu ini orangnya bukan. Perihal esensi. Tadi kan kita selalu ketipu sama bentuk, tapi kita nggak akan ketipu sama esensi. Kalau kita ngerti esensi, kita harusnya minimal bisa melihat sedikit, walaupun mereka sudah kemas sedemikian rupa, karena pasti ada celah. Kalaupun mereka mau masukin itu, sebenarnya pasti ada celah. Tapi sekali lagi, balik lagi, seberapa tebal filter yang kita punya. Kalaupun mungkin bukan kita yang melihat, mungkin otoritas kita bisa membantu atau misalnya melihat. Makanya itu tadi ya, jangan akhirannya kita merasa waktu kita ambil dari sosmed kita akan langsung plek-plek 100%. Udah nih gue bener nih. Enggak, lu salah. Mau dibilang dari firman juga enggak, ini kata si A begini di TikTok. Jadi kalau aku cuma bisa jawabnya adalah esensi itu tadi. Seberapa kita mau ngerti dari esensi itu, pasti kita akan bisa lihat, oh ini konten kayaknya rada enggak, kayaknya ada yang something problem. Minimal itu. Gitu. Dan itu bisa didiskusikan juga kan sama teman-teman yang lain kan. Gitu. Oke, menjawab Faris. Cukup menjawab. Oke. Terima kasih. Thank you. Udah acung jempol berarti gue. Oke, next kita udah ada pertanyaan nih dari yang online. Kita langsung bacain aja ya. Koko mau tanya, selama ini kan kita berasa scrollingnya tuh aktivitas yang brainless ya. Dan setelah paparan tadi kan ternyata justru kita harus mindful dan proses kan apa konten yang kita tonton gitu. Nah, alternatif kegiatan yang Koko lakukan apa sih buat ngegantiin brainless activity itu apa? Ya, boleh berpikir dulu. Ya, boleh. Monggo. 5 detik ya, 5 Oke, detik. kami persilakan waktu dan tempat untuk berpikir. Ya udah, oke saya. Koko. Hai. Ini mau ngulur waktu ya sebenarnya. Enggak. Kalau misalnya tanpa sosial media pun, kalau kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, sesuatu apapun yang kita kerjakan juga brainless. Sorry. Kalau kita aja nggak tahu kita mau ngapain, semuanya jadi brainless. Mau itu sosmed, mau itu nongkrong doang, ya, nggak ada pintu, ya bisa aja. Ya kalau mungkin zaman dulu kita nggak ada sosmed yang ngapain, ya banyak hal-hal brainless yang mereka lakukan kan. Apakah sosmed cuma satu-satunya hal brainless yang kita lakukan? Kan enggak. That's why kita harus ngerti apa kita mau ngapain gitu. Kalau kita aja nggak ngerti, ya udah. Even, aku nggak main sosmed Main. Ya ujung-ujungnya ngelakuin hal yang lain lagi gitu. Even kayak, aduh aku nggak mau nonton Instagram nonton YouTube. YouTube harus di-lock nih. YouTube harus di-lock. Facebook sama aja. Sampai Pinterest, sampai apa. Sama aja gitu. Karena sebenarnya sesuatu hal yang brainless itu paling enak dilakukan. Karena nggak berotak. Sungguh. Kalau misalnya di TikTok isinya perkalian, apakah kalian akan buka TikTok setiap hari? Tidak kan? Ya. Ya kan? Kalau misalnya di TikTok itu, wah ini pertanyaan gitu. Ya kan? Uraikan 3 negara yang paling kaya misal. Wah, itu 2 pertanyaan udah close itu. Tapi kenapa kita mau? Karena itu memang brainless. Dan brainless ini tidak cuman hanya TikTok. Jadi apapun yang kita lakukan bisa aja gitu. Jadi sesuatu hal yang sia-sia juga. Jadi solusinya apa? Ya memang harus cari tahu apa sih yang mau kita kerjakan dalam tanda kutip. Mungkin kita pengen belajar sesuatu atau apa. Dan disclaimer itu lebih nggak enak.
Jadi mungkin itu nggak akan selama kita main TikTok. Ya kan? Intinya itu. Semoga menjawab yang di online. Menjawab. Oke, thank you. Thank you di online siapapun Ini itu. cewek apa cowok juga Aku, gua ya. nggak tahu. Ya boleh jadi kan. Kalau aku yang jawabnya alternatif apa yang aku lakuin aja. Boleh banget. Aku nggak mengkonsumsi, aku yang buat. Oke, itu dia, Iya, itu dia. ini dari jawaban. sisi kreator nih. Super, kan. super. Iya, jadi karena aku tahu nih di sosial media, di TikTok itu banyak banget hal yang negatif ya, nggak dipungkiri. Ya aku dapetin, ya harus ada anak Tuhan juga yang stand di sana gitu, harus ada anak Tuhan yang fight di sana dan memberikan konten-konten yang benar, bukan yang ya sampah semua gitu ya, tanda kutip ya. Ya itu kita apa ya, jadi ibaratnya jadi pasukan dan fight juga di sana. Gitu. Mungkin sesimpel itu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari online. Ada dulu nggak yang onsite yang mau tanya Ada lagi? nggak Dari teman-teman yang onsite? mau nanya? Boleh angkat tangan? Albert bertanya Iya, langsung boleh. pakai. Dia sangat semangat ya, oke silahkan. Iya, sampai lompat ya. Sampai maju ke depan ya. Sampai maju ke depan. Apa Kak mau jadi narasumber? Sini, sini, sini. Di sini kita lihat. Masih ada space sih maju. Gue sini aja ya. Iya, monggo. Oke, shalom. Shalom. Jadi kira-kira aku udah dapat kayak semacam kata gitu kan. Kan sebenarnya ada FOMO tuh, fear of missing out. Nah ini lawannya itu adalah joy of missing out yang kita sebut sebagai JOMO. JOMO, iya. Oh ya baru tahu loh, baru tahu loh. Agak mendok dikit, Terus, sorry. JOMO. Nah, JOMO ini cara, tadi aku sempat googling kan. Itu artinya orang yang senang untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi gitu. Jadi ya mereka bodo amat gitu. Apakah kita boleh tanda kutip sejomo itu atau kita harus mengstabilkan antara FOMO kita untuk update dengan dunia, tapi kita nggak boleh se-FOMO itu. Tolong dibagi racikannya suku. Thank you. Jomo. Oke, ini baru tahu juga ya ada Jomo ya, sebelumnya FOMO. Mungkin boleh siapa dulu antara Kelo dan Korean? Silahkan. Oke. Jomo. Aku baru, Panggil orang ya? aku baru tahu Jomo. Jomo. Oke. Oh jadi ini titik ekstrim ya. Titik ekstrim dari fear of missing out dan iya itu maksudnya. Sesuatu yang ekstrim aku cuma bisa bilang hati-hati juga. Bisa jadi sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita akan ketinggalan. Even though sebenarnya orang-orang dulu yang anti sama sosmed, waktu pandemi seberapa mereka akhirnya terbuka mata soal sosmed. Yang dulu mereka berpikir, enggak, aku maunya jualan itu onsite. Seberapa banyak yang akhirnya online? Jangan sampai esensi yang penting itu kita nggak bisa kita ambil karena kita langsung enggak deh, nggak mau deh. Dan masalahnya dunia bekerja, dunia bergerak. Kalau kita nggak bergerak, mungkin kita akan ketinggalan. Tapi pertanyaannya, cara kita bergerak itu seperti apa? Kita bergerak bukan selaras dengan mereka, tapi justru kita harus pakai apa yang dunia punya. Yaitu tadi, untuk kemuliaan nama Tuhan sebenarnya. Dan itu mungkin lebih susah dan lebih nggak brainless. Lebih berpikir pasti. Tapi itu tadi, jangan kita tutup mata sama satu hal. Karena akan banyak banget hal-hal baru di 2000 nanti. Gitu ya. Kalau kita udah tutup mata duluan, gimana kita mau pakai itu? Karena kita harus lihat, semua platform adalah alat. Tapi kalau kita yang diperalat sama platform itu, kita yang harus jadi, ya kita yang jadi bermasalah. Harusnya kita yang menggunakan itu kan. Gitu. Oke, menjawab. Jomo. Jomo. Lanjut. Silahkan Kelo. Oh, jawab aja yang tadi. Oh ya udah. Kalau gini. Ya, kalau mungkin dari sisi penginjilan nih. Ini dia. Wah, ini dia. Iya, emang beda ya. Iya. Dari sisi penginjilan gini. Kalau kita travel ke 100 atau puluhan tahun yang lalu dan muncul nih yang namanya radio, Ya. atau waktu itu belum ada yang namanya YouTube. Ya. Ya mungkin puluhan tahun lalu lah. Waktu muncul nih YouTube, kita langsung bilang, enggak. Berapa banyak juta orang yang hari ini sih terberkati dengan adanya pelayanan di YouTube, dengan adanya ibadah online, dengan adanya ya segala macam worship atau apa segala macam gitu ya. Ya itu nggak bakal kejadian kalau kita dari awal udah say no dan tutup mata gitu. Mungkin akan nyambung ke AI juga nanti, ke metaverse atau apapun itu. Ya kita juga nggak bisa yang langsung nggak, ini nggak boleh segala macam. Tapi ya balik lagi memang harus ada kebenaran gitu ya. Gelapnya itu kalau kita nggak masuk ke situ, yang bawa berita ke sana siapa? Yang bawa Injil ke sana siapa? Ini dari sisi penginjilan seperti itu. Ya. Simpelnya gitu. Luar biasa.
Oke, thank you kok, thank you kok. Tadi kan kita udah bahas nih tentang sosial medianya. Sekarang kita mau balik lagi nih ke koko-koko narasumber. Kita mau nanya, oke? Ini ada pertanyaan dari online. Shalom Korean Kokelo, boleh nggak share titik terendah Koko sebagai influencer di bidang teknologi dan di bidang kerohanian itu kira-kira apa aja? Dan gimana sih cara ngatasinnya gitu? Buat mungkin bangkit lagi, mungkin buat semangat lagi bikin kontennya. Gitu. Ya, mulai berpikir dulu. Oke, Ya. saya dulu ya. Monggo. Titik terendah mungkin beberapa kali ya. Even sebenarnya waktu awal-awal mulai juga kayak, aduh susah sekali ya berjalan di YouTube sebenarnya. Titik pertama, titik kedua waktu itu YouTube kena hack juga, itu sangat membingungkan gitu ya apa yang harus saya lakukan gitu ya. Apakah, karena gini, karena memang dari awal YouTube ini aku percaya Tuhan yang mau. Sampai detik ini aku juga masih percaya Tuhan yang mau. That's why seringkali hal-hal yang aku lihat ya, itu seringkali bikin titik terendah, aduh kok kayaknya lama banget ya. Kok kayaknya nggak stuck banget ya. Dan mungkin beberapa bulan lalu ya sempet juga aku ngalamin kayak ya aku pengen keluar dari sini gitu. Aku pengen udahlah nggak usah lanjutin lagi deh. Tapi aku tahu gitu beberapa kali peneguhan yang Tuhan kasih ya Tuhan buktikan gitu kalau Dia yang bekerja di sini. Waktu itu aku mau singkat cerita aku mau keluar, aku mau cari kerja dan segala macam. Aku cuma bisa doa waktu itu sama Tuhan. Tuhan kalau memang kamu aku di sini, aku minta X rata-rata penghasilan waktu itu aku minta X gitu ya. Dan di akhir tahun Tuhan buktikan dan itu cuman buat konfirmasi buat aku kalau iya aku sertain kamu tetap jahat. Itu kekuatan banget sih buat aku. Walaupun tidak tahu ke depan akan seperti apa, tapi aku tahu Tuhan ada gitu bersama aku gitu. Itu aja. Terima kasih. Aku boleh cerita sedikit mungkin? Boleh. Ya, jadi awal aku memulai dulu kali ya biar kebayang gitu. Kenapa sih aku bikin konten-konten ya seputar kerohanian, doain orang misalnya atau live saat teduh bareng segala macam di TikTok dan sekarang juga mulai di Instagram gitu ya. Karena awalnya aku ya singkat cerita aja gitu. Aku nggak scroll waktu pandemi 2020 Agustus gitu. Gue nggak scroll TikTok di toko gitu ya, lagi di daerah bantuin orang tua. Dan waktu itu lagi marak-maraknya kita diajarin banget, dibagiin banget soal Pentakosta ketiga, revival, penuaian terbesar terakhir gitu ya. Dan aku pas ngeliat TikTok itu, isinya konten rohani ada ya. Ternyata yang itu baru sadar tuh. Gue scroll lagi, konten rohani lagi. Dan aku ngeliat komen-komennya orang-orang diberkati, orang-orang say thank you, ada yang mau suicidal nggak jadi, banyak yang seperti itu. Dan di saat itu aku dijamah sama Tuhan, ngeliat itu. Tuhan benar ya, udah dimulai ya. Oh benar ya Tuhan ya. Dan setelah aku dijamah, muncul kata-kata buat aku pribadi ya, statement Tuhan, kalau aku bisa dijamah di sini, orang lain juga bisa. Aku mau fight di sini Tuhan. Aku bilang gitu. Yaudah, aku mulai segala sesuatu dengan sangat kaku, nggak tahu mau bikin konten seperti apa gitu ya. Sekali upload 0 gitu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen. Sampai amazing lah, nggak tahu juga, nggak ngerti gimana cara Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih 100, tiba-tiba nggak ngerti gimana gitu. Akhirnya mulai 1000 segala macam. Dan mulai ada hikmat yang seperti ada dorongan, ayo live tiap hari gitu ya. Udah mulai komitmen live tiap hari saat teduh bareng, BPW, ada yang nanya, jawab segala macam, sharing-sharing gitu. Itu berlangsung waktu itu live-nya itu ya, terlepas dari bikin kontennya, live-nya ini dimulai sampai putus itu 200-an hari. Jadi hampir setahun, sayang banget gak setahun gitu ya. Itu tiap hari tuh. Jadi waktu itu zamannya Covid, aku lagi Covid sakit gitu ya. Belum live hari ini, aku live dulu gitu dengan demam segala macam. Berusaha mempertahankan komitmen itu dan pada akhirnya sempat berada di titik capek. Karena aku magang waktu itu, ada kuliah juga, pulang ada pelayanan juga gitu ya, nggak lepas dari pelayanan juga. Malamnya pulang dari aktivitas itu semua baru live, baru bikin konten. Itu capeknya luar biasa dan itu berbulan-bulan jalan gitu ya. Dan sempat lah ada di titik, aduh malas hari ini segala macam. Sempat gitu. Tapi yang itu juga salah satu yang ngebakar aku dengan aku live. Ada orang yang ketemu Tuhan, ada yang pertama kali percaya sama Tuhan Yesus di live itu.
Wah, aku mau percaya sama Tuhan Yesus, gimana caranya? Udah, aku langsung, ayo kita doa bareng gitu ya. Langsung live gitu, on the spot. Dan itu yang ngebakar aku juga. Tapi at the end, dengan berbagai kesibukan, akhirnya waktu itu live-nya putus. Sempat putus. Dan ya manusia lah ya, kalau udah bolong, akan sangat gampang tuh untuk bolong. Makanya komitmen jadi penting kan. Dan sempat udah bolong, udah hampir beberapa bulan tuh udah bolong tuh, udah jarang bikin konten, jarang nge-live segala macam. Dan akhirnya aku dapat penguatan dari Bapak Gembala kita gitu, dari Om Agus gitu. Seberapa dia punya hati buat anak muda juga gitu, dan itu yang ngebakar aku lagi, di encourage gitu ya. Bukan disuruh sih, cuman disuruh ya pertimbangin aja gitu. Kamu gimana TikToknya segala macam, di encourage. Dan waktu ngobrol gitu sama Om, dapat seperti ada excitednya gitu, tapi biasa gimana ya, nggak biasa aja tapi ada excitednya. Dan pulang dari situ, selesai dari situ, udah gerak lagi gitu. Sampai hari ini puji Tuhan gitu ya, dan yang ya akan komitmen lagi sih gitu ya buat bikin konten dulu at least. Akan mulai masuk juga ke Instagram gitu. Jadi itu cara titik terang dan juga cara aku mau. Oke, thank you, sangat menarik ya. Saya memang menjadi satu hal yang penting ya. Oke. Nah, Mas, kalau tadi Sharon juga bilang tentang pengalaman, ini aku mau nanya lagi sebenarnya. Kira-kira kalau dari kalian sendiri, karena kita balik lagi ya, kalau misalkan mungkin sebelumnya masih ada yang nggak ngerti gitu, maksudnya gimana caranya untuk memfilter konten-konten yang ada di sosmed. Terus let's say ada konten yang kemudian kita lihat komennya, mungkin ada orang yang ternyata komen itu value-nya salah. Kalian banyak lah mungkin menemukan kayak gitu. Nah, kira-kira kalau itu kalian, di posisi kalian, apakah kalian akan mengencounter komenan itu, atau kalian ya udahlah biarin aja, atau gue juga nggak kenal, suka-suka dia aja dengan pemikiran dia sendiri gitu, atau kalian punya pengalaman yang seperti itu nggak? Biasanya kalau ngeliat konten-konten yang kira-kira di luar value kita pun, kira-kira kalian berani nggak sih untuk end konten itu? Nah, silakan, ya. Oke. Kalau soal misalnya ada orang komen yang salah ya. dan aku ngebalas, mungkin kalau sekarang udah nggak pernah ya. Tapi aku pernah punya pengalaman unik waktu SMP. SMP tuh main Facebook ya. Nggak tahu sih konten tentang apa, komenan tentang apa, tapi aku balas. Berdebat tuh sama orang tuh online gitu ya. Sampai aku pantengin kan, SMP sibuk apa sih aku dulu kan, masih sangat lowong lah. Jadi aku tiap Senin siang sampai sore tuh pantengin notifikasi kapan dibalas nih orang, refresh. Itu udah dibalas langsung. Makanya aku bilang tadi keyboard warrior gitu ya, karena di balik layar aku berperang bersama orang itu ya, gitu. Cari lawan aja, cari musuh gitu. Dan nggak tahu ya, itu jadi seru waktu itu ya. Tapi ya kalau zaman sekarang sih udah enggak ya, karena berasa wasting time ya, karena nggak bisa ya kita ngubah pola pikir orang cuma lewat komenan gitu. Dan ya secara langsung pun susah, gimana komen, nggak ada nadanya, nggak ada apanya, sangat bisa salah paham. Dan dari awal pun dia bukan datang buat nanya kan, buat apa ya, buat mau nerima, tapi buat nentang. Gitu sih. Aku cuma nambahin aja, aku setuju, totally setuju. Kenapa sih? Karena setiap kita merasa diri kita benar. Benar sama benar, gimana cara dapat benar yang benar? Gimana cara dapat benar yang benar? Kalau nggak ada yang mau ngalah. Pertanyaannya, emang dia mau ngalah? Belum tentu tuh. Sering kali bahkan kita juga berdebat kan, gue yang benar, enggak lu, salah, maksudnya gue yang benar, enggak gue ya gitu. Kok gitu sih? Aneh perdebatannya. Ya pokoknya gitulah. Kayak kita tuh sering kali kan gak mau kalah gitu loh sama apa yang ada di otak kita gitu. Sampai benar-benar kita sadar kita salah baru. Jadi kalaupun mau membalas, jangan emosi kalau dibalas balik. Karena kalau kita yang emosi, kita yang sudah terpancing sama dia. Dan akhirannya yang dosa kita. Bener dong? Gitu dia. Oke. Oh tadi aku mau say sorry ya, ternyata counter bukan encounter. bukan encounter, Gak apa-apa ya, maklum ya, gak bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa ke bawah ya. Ya MC-nya gak bisa bahasa Inggris ya, Ya, pakai nggak bahasa apa-apa, Inggris saya biasanya. paham. Oke silakan Oke, saya next aku mau ini dong lempar ke teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, Alex. Oke silakan. Jason juga mau nanya. Oke, Alex dulu baru Jason abis ya. itu nanti. Typing yang tadi kali. Typing ya. Alex boleh berdiri kok. Alex berdiri dong. Ya. Oke,
untuk Kak Rian dan Kak Kelo. Halo kakak. Halo kakak. Kayak ada suatu Vian dulu kok. Ini bahas kan ada misalkan kita teman yang mereka berprofesi sebagai admin IG atau mungkin di TikTok kayak juga ada semacam itu kan, pasti kan kalau misalnya kan dia dibayar untuk ngejual produk tersebut gitu ya atau apapun, di like atau di komen kan supposed to be kan dibalas tuh komentarnya tuh, yang setahu saya ya gitu ya. Itu gimana cara dia untuk menanggapinya gitu, maksudnya kan dia juga punya IG sendiri atau apa, biar nanti kan dijebak diedit gitu ya. Kalau misalnya dia nungguin like, nungguin komentarnya, padahal itu kan emang profesi dia gitu. Itu gimana cara dia menangani, itu kan emang profesi dia satu lagi, tapi kan bisa ke twist tuh karena kebiasaan dia nunggu like-nya, nunggu komentarnya, malah mungkin apakah dia kadang dia ngeposting dia berasa aduh postingan gua nggak ke like ya misalnya. Gimana tipsnya? Thank you. Oke, terima kasih Alex. Silahkan, monggo aja. Terima kasih untuk pertanyaan yang lumayan sulit. Tapi emang kadang-kadang suka susah kita melihat profesi dan bukan profesi. Tapi waktu kita bisa pilah itu, ya gimana cara kita profesional di situ. Itu yang sulit. Waktu kita tahu itu pekerjaan kita, lakukanlah dengan benar gitu. Tapi kita tahu tujuan bersosmednya. Kenapa tujuan bersosmednya? Karena buat kerja. Dan waktu akhirnya kita ternyata melakukan hal lagi bersosmed tapi tidak ada tujuan, itu kan yang jadi permasalahan. Gitu. Jadi waktu kita tahu tujuannya bersosmed, ya kalau saya tidak bersosmed saya dipecat, ya jangan dong. Ya harus bersosmed. Kenapa? Karena Anda bekerjanya di sana gitu. Jadi balik lagi ke waktu kita tahu tujuannya, kita harusnya tahu kapan kita harus pakai dan kapan kita nggak pakai. Dan yang susah adalah waktu kita nggak tahu tujuannya kita pakai sosmed itu apa. Gitu. Mau ditambahin, Kelo? Cukup sepertinya. Cari aman. Oh, yang ini cari aman. Tadi ada satu lagi ya, apa ya? Oh iya, soal yang tadi ya, soal like dan komen itu tadi ya, kayak jadi ke bawah. Ya, dan ini ironisnya sebenarnya itu juga bukan karena sosmed, tapi karena identitas kita yang seringkali hilang. Kita seringkali jadi berasa kita membutuhkan itu tadi kan, terlepas daripada sosmed. Tapi karena sosmed itu mudah untuk didapatkan, like dan segala macam itu tadi. Mungkin kalau secara sosial, secara asli mungkin akan rada sulit, apalagi orangnya susah bersosialisasi untuk dapatkan pujian, untuk dapatkan, wih lu keren ya. Itu mungkin lebih sulit daripada di sosmed. Karena mungkin waktu di sosmed orang akan ya ngetik like susah apa sih? Apakah harus masukin password untuk ngetik like? Kan enggak. Tapi itu dia. Kenapa? Karena balik lagi bukan masalah sosmednya, gimana identitas diri dia kan. Karena dimanapun dia akan merasa butuh hal itu. Gitu jawabannya. Semoga. Thank you Korean. Gimana? Ya, dikit lah POV-nya ya. Kokelo? Ya boleh. Ntar di Vian. Sana. Kalau dari aku, ya aku misalnya Instagram gitu ya. Aku punya satu apa ya namanya, brand favorit lah gitu ya. Aku suka brand ini karena mereka adalah storyteller yang baik. Jadi gimana mereka menjual produk itu dijual dibungkus dengan cerita yang menarik. Jadi kita tuh mau baca ceritanya dan akhirnya kita tertarik dengan produknya karena ceritanya keren gitu. Gak ngerti lah gimana mereka ngebuat itu keren gitu. Dan kalau misalnya itu admin, ya memang tujuannya memang jualan ya gitu ya. Aku punya produk ini, wah bisa diceritain tuh backgroundnya apa segala macam. Nah tapi kalau IG pribadinya dia, ya kalau dia mau bagi hidup silahkan ya. Kalau memang value-nya benar silahkan gitu ya. Banyak teman-teman yang bagi value, bagi hidup di Instagram di story misalnya, hari ini aku gini, dan dia bisa memuliakan Tuhan di situ, Tuhan baik segala macam. Ya silahkan gitu. Tapi ya balik lagi kan itu bertentangan kalau kita nyarinya like, nyarinya komen, nyarinya share, nyarinya pengen pengakuan. Itu kan ada something wrong tuh di situ tuh. Itu perlu cross check. Lagi ke esensi tadi. Mungkin seperti itu. Ya thank you Kok. Oke next tadi ada pertanyaan dari Jason. Bisa dulu bertanya. Ya monggo. Namanya dulu ya. Salam Korea. Shalom. Kevin. Nama aku Jason dari Teens. Saya mau Kalian dari rumah. Agak lama ya.
mau nanya nih, kan berhubungan tentang penginjilan lewat sosmed. Eh, Seringkali kan sebelumnya kan sebenarnya tugas kita di dunia itu kan emang buat nginjil kan. Nah, aku mau nanya, seringkali mungkin di IG Reels atau lebih sering di TikTok sih sebenarnya. Sering muncul nih konten spesifik dalam suatu akun yang bergerak dalam kerohanian. Dia ngomong nih, biasanya dia naruh dalam konten itu dia naruh nih, ada gambar Tuhan Yesus yang lagi ngomong. Terus kan scroll FYP muncul nih. Dia stopin dulu nih. Dalam kontennya dia nulis scroll if you hate Jesus. Ya. Terus ya mungkin ya gitu. Terus aku kan ya karena takut ya, saya nggak scroll. Terus kan dalam konten itu kan ada gambar Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus ngomong gitu. Atau mungkin ayat, atau dia bagiin suatu value yang mungkin buat kita gitu. Terus ya emang ada yang benar sih dari Alkitab gitu ayatnya kan. Terus akhir-akhirnya disuruh share the gospel, tapi secara paksa. Dia ngomongnya, if you believe, share this video to your dia ngomong to your minimal 5 friends and comment, leave a like and comment amen if you believe. Iya, iya. Ya. Kan kayak gitu tuh. Terus Mantap. nah, perihal ya emang tugas kita buat nginjil itu kalau kita nggak lakuin itu dosa apa gimana ya? Oke. Oke, thank you Jason pertanyaannya. Udah, ada next lagi? Nggak. Enggak, oke. banget, Jason. Oke, thank you Pertanyaan Jason. Oke, boleh gimana koko siapa yang mau mulai? Tahu dong siapa yang jawab. Nggak usah nengok-nengok dong ya. Ayo, monggo kok. Jatah Anda ini. Oke, lo gimana? Ya. Sekali lah ikut ngomongin tentang sekte itu bisa. Poinnya kita, berarti di kita ya poin audio ini ya. Oke, itu tempatnya nggak real. Kitanya real nggak? Kalau kitanya nggak real boleh. Kalau kitanya ngambang gitu ya, kita nggak nampak tanah boleh. Karena kan itu kan media. Kecuali itu tadi, Anda angkat tangan tapi dia mati sendiri. Boleh. Tapi kalau kalian juga yang nulis, tulisan itu real. Kita tertipu dengan real dan nggak real. Kita terlalu banyak memakai banyak topeng karena bersembunyi di balik platform. Karena kita merasa platform itu nggak real. Itu real, karena yang nulis orang real. Jadi sebenarnya mungkin kita juga pengen bahas itu, tapi karena kelihatannya di tempat yang nggak aman bahas itu, jadi gue takut deh bahas itu. Tapi waktu ada tempat yang aman untuk membahas itu karena tersembunyi, kita mau bahas itu. Jadi yang ini, kan itu jadi pertanyaan. Atau ada pertanyaan tambahan? Masih cuma maksudnya ada juga kan kalau misalkan kita suka kata teman-teman masih tahu ini atau enggak role play. Ya. Oke. Biasanya di Twitter ya kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya maksudnya ya itu juga tetap maksudnya kadang kan role play itu kalau nggak salah pakai nama orang. Oh betul kok nggak tahu. Ya, nggak tahu ya. Itu pakai nama orang, tapi ya di software dia berpura-pura jadi orang itu bukan orang aslinya, itu sebenarnya kurang tepat. Enggak, sebenarnya gini. Kalau kita mau berakting, jadi main aja di acting. Benar dong. Kalau mau berakting, Kalau berakting di sosmed, cemen banget. Nggak ada yang tahu. Orang istilahnya gue kenalan di mana aja kita pakai sosmed. Gue pakai foto Tom Cruise juga percaya. Enggak sih. Oke, enggak. Gue pakai cari foto di Google gitu. Itu percaya mungkin. Gampang banget. Kalau mau berakting beneran.
Dan masalahnya kalau orang acting ketahuan, dia berakting. Dan yang jadi masalah, waktu lu berakting, dan bahkan lu juga tidak tahu kalau lu berakting, lu jadi bingung, siapa lu? Dan di situ nggak letak kehancuran identitas. Iya, biasanya di situ ada. Tapi intinya itu sih sebenarnya. Itu ironisnya. Ironisnya adalah seberapa sering kita nipu diri kita sendiri, mau seberapa sering kita nge-recreate diri kita, ya itu tadi, kita kan berpura-pura jadi orang lain kan, emang enak ya acting, acting kayak gitu aja capek, nah ini acting itu untuk seumur hidup, ya itu tidak masuk di jambang saya. Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, karena udah malam. Iya. Ya. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Beneran ada yang mau nanya? Live streaming. Oh ya, hai Manis. Shalom Korean Kopelo. Nama aku Ciko. Ya, jadi aku mau nanya gimana sih pandangan Koko tentang buat orang-orang yang punya second account gitu. Terus kayak melakukan segala aktivitasnya di second account gak di main account-nya. Kalau di main account-nya kan kadang-kadang kosong doang gitu. Jadi relate gitu, aku lihat sendiri gitu. Gimana pandangannya? Pertanyaan saya juga Bang. Sebenarnya sih udah bersiapkan itu. Oke, second account. Kontradiktif sekali ya second account. Tadi posting di main account-nya nol. Main account-nya mana? Ya kan itu yang pertama saya. Ya. Kalau misalnya yang postingan yang di second account lebih banyak, kenapa nggak second account jadi main account? Main account-nya jadi kenapa sekali lagi kita lebih berani ngeposting di second account? Siapa isi second account-nya? Dan siapa isi main account-nya? Kenapa tidak mau posting di main account? Ada yang ditakutkan? Takut dilihat yang seperti apa? Kick aja orang kick. Unfollow. Kerajaan aja. Istilahnya. Ya. Kalau itu tadi, itu kan tempat kita melampiaskan. Ya itu mungkin yang kita mau bener-bener lampiasin, katanya koko di sini kan nggak boleh ya, tulis di story, apalagi yang hate dan segala macam, takut. Tapi pindah tempat. Itu kan namanya pura-pura. Sekali lagi, identitas lagi di situ. Sekarang itu, sosial media itu nggak jauh-jauh dari identitas. Di situ yang akhirannya, gue nggak tahu sih, gue takutnya kata-kata gue ini terlalu anggaplah kalau memang pun tidak benar, ya udah. Jangan sampai kita juga punya second personality. Jangan sampai kita juga punya second personality di dunia, bukan di sosmed. Kalau sebenarnya gini, kalau misalnya lu pakai, mungkin kalau untuk artis menggunakannya gitu ya, ya karena memang di artis kan dia ngepost kan mungkin udah terstruktur dan segala macam, dia harus punya lagi dong satu lagi account untuk ya udah untuk teman-teman circle doang segala macam. Ya itu untuk kebutuhan ya artis mungkin beda ya. Aku juga belum pernah posisi seterkenal mereka soalnya. Jadi intinya itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk membohongi informasi istilahnya. Di main account gue oke aja kok. Apa bedanya sama kita yang oke jadi di top pemimpin sama di belakang pemimpin? Apa bedanya? Sekali lagi, mungkin kalau kita ngomong second account 100% salah, mungkin bisa aja ada yang benar. Mungkin. Tapi sekali lagi tujuannya buat apa? Jadi aku nggak akan bilang second account 100% salah, tapi aku pengen dengar dulu apa tujuannya. Tapi mostly tujuannya untuk itu. Karena takut nge-posting di main content, main account, karena ada orang-orang tertentu yang kalian nggak mau dia lihat. Lucu. Gitu. Oke, dari saya gitu. Dari Setuju banget sih, soalnya gini, benar tadi kalau aku sempat dengar alasan yang seperti terdengar make sense gitu ya. Ngomongnya gini, aku bikin second account kok karena main accountku banyak
orang-orang yang aku udah nggak kenal tiba-tiba nge-follow, tiba-tiba apa gitu ya segala macam. Ya pertanyaannya ada dua sih, kenapa nggak dirimu? Atau dua ya kenapa ya udah second accountmu jadi main account udah yang main account sekarang ya udah hapus aja. Kenapa harus dua sih? Jadi tadi memang jobnya gitu ya, memang kalau ini ada tag-tagnya, ada Rian Sudirman gitu misalnya, ya memang perlu beda. Tapi mostly ya, nggak menghakimi, tapi itu dia. memang yang terlihat di depan itu biasanya gitu, takut dilihat sama orang. Iya. Jadi ya dia dengan sembunyi, ya atau biasa manfaatin fitur close friend. Biasa takut dilihat apa lagi gimana, atau posting kata-kata yang gimana, keluarnya sama siapa, gitu segala macam. Ya kan motivasinya udah salah dari awal. Jadi kenapa dilakuin? Itu aja sih. Kalau mau itu nggak usah close friend, langsung aja chat orangnya. Gue lagi gini nih gitu. Iya kan maksudnya gini, nggak logikanya. Iya nggak maksudnya. Chat buat nyindir terus close friend ke satu orang. Semoga kalian tahu kalian tidak melakukannya. Tapi lucu gitu kalau lu nggak mau semua orang ngomong, ya udah lu ngomong aja ke orang-orang tertentu yang ngomong langsung. Ngapain pakai ya kata-katanya kan seolah kan kayak untuk biar di chat di DM kali ya. Kenapa gitu. Intinya seperti itulah ya, saudara-saudara. Semoga kalian mengerti soal second account, tidak salah menangkap. Jadi kalaupun mungkin ada orang yang mungkin benar menggunakan second account itu ya, ada pun masih dikit banget. Dibanding ya salah. Oke, thank you Ciko pertanyaan, thank you juga Koko sudah menjawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir dan sekalian boleh Koko siapin closing statement gitu ya. Pertanyaan terakhir gimana nih? Iya, closing statement sekalian ya. Ya sekalian langsung terus jadi satu gitu. Kira-kira gimana nih? Mungkin lebih ke Korean kali ya. Kayak gimana nih kita cara ngejangkau jiwa-jiwa, tapi dari medsos kita, karena kalau memang Kokel kan memang dia bidangnya di bidang rohanian. Nah gimana sih kalau dari POV-nya Korea gitu kan dalam bidang gender? Terus gimana kira-kira tips and triknya nih dari Koko buat kita starting mungkin menjangkau untuk sharing sesuatu, sharing tentang value firman Tuhan ya di sosmed kita, terus kayak gimana caranya biar kita berani dan kita bisa starting di marketplace kita masing-masing. Ya, berani itu tadi sini bro. Oh, jadi dalam. Ya, intinya itu pertama. Gini ya, yang namanya eksplisit akan lebih gampang tersampaikan daripada implisit. Nanti eksplisit, buka Google sekarang juga. Karena saya malas menjelaskan. Jadi eksplisit, ya tapi jangan juga. Eksplisit itu ya langsung direct gitu ya. Ya ada produk nih, ini tuh hashtag. Ya itulah eksplisit. Kalau ini aduh enak ya, dingin. Ya maksudnya udara lagi kayak gini enak ya. Belum gitu kan, tapi logonya harus di situ. Itu kan eksplisit. Nah itu dia. Itu implisit. Akan lebih susah orang menangkapnya. Tapi kalau itu terus-terusan digaungkan, mungkin baru Jadi itu yang pertama. Teladan. Apa yang kita mau bagikan di value itu harus kita praktekin juga di konten kita. Dan mungkin nggak akan langsung orang lainnya. Tapi minimal kita udah bisa bagikan. Mungkin kalau beberapa hal kayak buat aku pribadi, untuk beberapa brand ya, yang pay letter ya biasanya, aku nggak ambil. Mungkin itu salah satu bentuk. Aja. Ya mungkin nggak kelihatan juga. Karena aku nggak bikin apa. Tapi aku mau coba untuk enggak deh. Ya. Salah satunya. Itu yang bisa aku lakukan. Apa? Ngomong kotor. Aku nggak akan ngomong kotor. Gitu, kalau aku membagikan hal itu juga. Gitu. Salah satunya. Jadi itu akan bakal lebih sulit seolah-olah. Gimana caranya kita tetap bisa sesuai firman. Tapi kita nggak literally bahas firman. Gitu. Dan ya. Akhirnya waktu mungkin ketemu dan segala macam dengan orang-orang tersebut, kita bisa bagikan hal sama. Istilahnya kita kan punya community, mungkin beberapa kali kita ketemu dengan orang dan segala macam, membuktikan dengan gaya hidup kita. Dan sekali lagi mungkin akan lebih tidak bisa eksplisit, tapi waktu kita udah ketemu orang, beberapa kali aku bisa kodoin orang
dari situ, walaupun ya udah cuma sekedar ngabur aja, tapi minimal aku berdiri sebagai apa, kita harus tahu. Kita berdiri sebagai apa, kita harus tahu. Karena kalau kita cuma di tengah-tengah, kita juga akan terombang-ambing dengan banyak hal. Gitu. Ya lo mau jawab juga? Yes. Gak harus buat konten, tapi kan bisa nge-share. Ada fitur yang namanya share di story, misalnya. Bisa. Mau pikir, oh iya ada share. Ini bisa nge-share di story misalnya. Enggak harus setiap hari. Kalau kita nge-scroll nemu konten yang memberkati kita, kenapa enggak kita share juga biar orang lain juga terberkati, gitu ya. Jangan punya mindset kayak ya followers gue dikit kok segala macam. Followers lu 20 aja. 20 itu dikumpulin di dalam satu ruangan itu banyak. Itu how. Jadi how ya, jadi full kan bisa ya, jadi gak ada terlalu sedikit gitu. Terus ini aku punya anak cool ya, ada anak cool juga, dia sering nge-storyin ayat saat tidur dia. Dan dari situ ada jiwa yang tertarik gitu. Dan ikut ibadah jadinya, ikut cool, ikut konsel, ada yang seperti itu ada. Jadi kita nggak tahu apa yang kita share ini ngeberkatin siapa, kita nggak akan pernah tahu, tapi kan bekerja dengan cara-cara ini. Ada lagi mungkin buat teman-teman semua atau gitu loh. Mesin saya depannya. Jadi gini. Oh, benar. Udah pada. Bukan level. Oke. Sosmed ada alat. Jangan sampai kita diperkalat sama alat. Iya, iya. Oke, silakan. Ada sosmed, ada pisau. Mau pakai buat nusuk orang? Ya, nusuk orang. Lihat nanti tuh. Mana teman-teman? Semua happy kayaknya hari ini ya. Pokoknya kalau WTT-nya kayak gini, PH happy semua pokoknya. Oke, ya thank you Rian, Kelo udah banyak sharing sama kita semua. Tapi tadi itu mungkin fun ya, ringan, tapi sebenarnya itu dasar buat kita, value dasar buat kita, karena kita semua di sini menggunakan sosmed. Ya. Tadi ada hal yang menarik tuh, yang tiga itu input, processing, sama output. Ya. Kan tadi banyak tuh seputar pertanyaan dari teman-teman menanyakan bagaimana kalau supaya kita tuh nggak terbawa dengan apa yang disajikan di situ. Nah, kita kan masalahnya tadi udah dibahas lah. Kita nggak bisa memilih, gitu, scroll semuanya refresh lagi, muncul lagi, nggak akan ada habisnya. Kuncinya ada di tengah, ya kan? Kuncinya di tengah. Mereka udah bilang tadi, filternya itu adalah processingnya itu di bagian processing itu. Ya sama aja, kayak PC, kayak komputer tuh harus punya prosesor baru bisa berjalan. Nah,
teman-teman di sini kuncinya adalah filternya. Kan tadi dibilang ya, filternya siapa? Nggak dengerin nih. Filternya siapa? Nah, kita pengguna media sosial, filternya itu kita sendiri. Berarti kuncinya ada di kita dong. Ya kan? Kan enak nih kalau kuncinya ada di kita, ya udah tinggal bagaimana kita membatasi, bagaimana kita memilah. Ya udah. Gimana nih caranya? Kamu harus punya value yang benar. Kan kita nggak mau kan terbawa dengan value yang sama. Aku nggak percaya deh di dunia ini ada orang polos. Nggak ada. Yang ada tuh cuma orang yang lack of knowledge, orang yang kurang berpengetahuan, orang kurang baca, orang kurang informasi. Cuma itu. Nggak ada orang polos. Dan nggak ada juga orang bisa menjadikan alasan kepolosan itu sebagai, ya abis aku nggak tahu kok. Nggak bisa. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lihat. Apa yang kita tonton, kita konsumsi sebenarnya. Nah makanya teman-teman, perbanyaklah prosesormu itu harus diperbarui. Ya. Komputer udah makin canggih pakai prosesor yang zaman jebot ini juga percuma. Jadi memang harus diperbarui. Makan firman, banyak bersekutu dengan saudara seiman. Bukan yang ngomongin rohani terus, bukan. Capek juga ngomongin rohani terus, ngomongin Alkitab terus, nggak ada gunanya juga. Gitu. Tapi maksudnya begini, teman-teman belajar dari hidup ini itu punyailah nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah dari situ baru teman-teman bisa sedikit dulu ya dari sedikit banyak memfilter apa yang teman-teman inginkan. Selain tadi menggunakan algoritma yang sudah disediakan oleh platform, teman-teman bisa batasi sendiri. Tadi aku setuju dari segi waktu ya, itu bisa teman-teman batasi. Screen time di contoh Instagram, kalian bisa batasi. Kalian sehari itu mau berapa menit konsumsi Instagram. Dan dia bisa sajikan juga data rata-rata, ya betul ya. Satu minggu itu rata-ratamu konsumsi IG itu berapa lama? Nah, ayo kita mulai tadi disiplin membatasi. Apa yang kita bisa pakai di situ kan disediakan sama platform. Itu udah, untungnya itu jadi syarat ya, mau mendirikan suatu platform gitu. Nah, kita bisa pakai. Gitu. Kalau kamu nggak suka, ya udah ditutup kontennya. Nah, ayo mulai disiplin di situ. Itu filter paling luarnya teman-teman. Aku bilang itu filter dari luar. Filter dari dalamnya cuma bisa dari kita sendiri. Udah berusaha memfilter, tapi masih bingung. Hal yang aku tonton tadi bener apa enggak ya? Teman-teman harus bertanya. Jangan pernah takut atau malu untuk bertanya. Aku appreciate tadi yang bertanya soal, padahal pertanyaan Jesse itu udah ragu-ragu. Mau tanya apa enggak, dia udah tanya ke aku berkali-kali. Tanya enggak ya kok, tapi pertanyaannya receh banget. Udah lu tanya aja daripada lu pulang bingung ya kan, pulang bingung nggak terjawab, ternyang akhirnya nggak dapet jawaban. Tanya aja. Toh semua juga nggak ada yang belum itu semuanya tahu kan. Nah jadi ayo teman-teman kalau misalkan ada sesuatu yang membingungkan ya, bertanya, ya tanyakan kepada orang yang tepat. Karena memang betul-betul sih apa yang ada di situ bisa terlihat benar. Padahal yang benar kita udah ajarkan. Kebenaran sejati kan cuma ada di firman Tuhan. Nah, yang ini kita udah ajarkan, tapi teman-teman ketemu yang di sana bilang ini yang benar. Tercampurlah itu semua, membuat kita bingung. Jadi yang benar yang mana nih? Akhirnya kita sesat. Akhirnya ya sesatnya bukan ikut sekte gelap gitu, kagak lah. Ya, tapi sesatnya kita jadi terombang-ambing. Itu yang jadi bahaya. Jadi anak muda tidak punya standing point. Mau milih ini, ragu. Mau berkata ini, ragu. Mau bertindak begini, ragu. Ini bener apa enggak? Nggak tahu. Ayo, kita masih muda, tapi saya setuju banget sama closing statement mereka berdua soal arak dan pisau tadi. Jangan sampai kita yang digunakan. Kitalah pembinanya, bukan kita yang digunakan. Amin ya. Yuk, kita berdiri. Kita akhiri WTT hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami sangat diberkati. Hari-hari ini kami diingatkan kembali Tuhan kalau ada tsunami yang besar di akhir zaman ini Tuhan. Dan
Sosial media ini sedang melanda di seluruh dunia. Tuhan, thank you buat pencerahan yang sudah kami terima melalui kakak-kakak kami Tuhan, melalui Rian, melalui Kelo. Tuhan, thank you buat mereka berdua. Orang-orang yang mau berdiri dan hidup di dunia media sosial Tuhan, bahkan menjadi dampak, menjadi berkat. Thank you Tuhan Yesus buat nilai-nilai yang sudah mereka bagikan. Terus Tuhan pakai mereka lebih dan lebih banyak. Biarlah Tuhan di dunia sosial media ini Tuhan juga ada pembawa terang. Jadikan mereka pembawa terang. Bahkan Tuhan bisa memberkati mereka. Sungguh-sungguh Tuhan memberkati mereka lewat media sosial. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami, supaya kami tidak terombang-ambingkan. Kalau kami melihat Tuhan hari-hari ini banyak kemerosotan dari sisi moral, iman, bahkan kehadiran di gereja, persekutuan, semuanya merosot seiring dengan perkembangan media sosial Tuhan. Tuhan, kami tahu semuanya ini tidak bisa berlalu begitu aja Tuhan. Kami harus tetap berpegang kepada kebenaran sejati, yaitu kepada firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami penguasaan diri, disiplin yang tinggi Tuhan, supaya kami tidak terbawa oleh arus dunia ini Tuhan. Kami tinggal di dunia, kami menggunakan media sosial, tapi kami tidak terbawa, kami tidak dikuasai oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah WPP ini boleh terus jadi berkat buat setiap kami anak muda. Kami boleh terus menjadi anak muda. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat hikmat ilahi itu boleh turun malam hari ini buat setiap kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.